Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun, bahwa ia Mesias. Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu? Kalau hari ini kita ditanyakan siapa Yesus, kita akan menjawab sesuai dengan pengetahuan yang kita dapatkan dari sekolah minggu, dari PA, dari khotbah, dari firman Tuhan, dari buku, atau dari mana sumber yang kita dapatkan. Mereka sedang menuju ke Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi ini adalah sebuah kota pelabuhan di Galilea. Dan Yesus bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus sering menyebut dirinya anak manusia, the Son of Man. Dan dia bertanya kepada murid-muridnya, orang bilang saya siapa? Siapa Yesus? Dan murid-murid menjawab, oh macam-macam yang dikatakan orang tentang Yesus. Ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Ada yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Menarik sekali, Yohanes Pembaptis tokoh yang kontroversial. Dia anak imam tapi dia hidup di padang belantara dan dia menyampaikan kabar pertobatan. Dan Yohanes Pembaptis itu bicaranya nggak sungkan-sungkan. Dia langsung menegur dengan keras. Banyak orang datang kepada dia untuk dibaptis dan mengakui dosa dan bertobat dari dosa. Saking kerasnya Yohanes Pembaptis berbicara, Raja Herodes tersinggung. Akibatnya Yohanes Pembaptis kehilangan nyawanya, dipenggal kepalanya. Ketika Yesus muncul, orang-orang bilang, tuh, Yohanes bangkit. Dan Herodes ketakutan mendengar rumor itu. Yohanes yang dia penggal bangkit dari kematian. Apakah Yesus adalah Yohanes Pembaptis itu? Ada juga yang bilang dia Elia. Elia kita tahu, kalau kita baca di Alkitab, Elia ceritanya bagaimana? Elia hidup di zaman Raja Ahab dan Ratu Isabel. Elia hidup di zaman di mana Israel begitu jahatnya di hadapan Allah. Dan Elia berdiri sebagai satu-satunya nabi yang berani melawan raja waktu itu. Dan dia menghebohkan ketika dia menantang nabi-nabi Baal dan Asyera untuk duel. Tuhan siapa, Allah siapa yang hidup. Dan di Gunung Karmel dia membunuh semua nabi Baal dan Asyera. Dan orang bilang, ini Elia yang bangkit, yang datang lagi. Ada juga yang bilang, ini Yeremia. Yeremia pun mirip dengan Elia. Yeremia adalah nabi ratapa. Orang-orang gak dengerin dia. Karena dia beritanya adalah berita pertobatan. Karena dosa akan membawa kebinasaan. Karena itu bertobatlah. Ketika Yesus bertanya, kata orang siapakah aku ini? Murid-murid bilang 3 tokoh ini. Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Ada juga yang bilang para nabi. Ada banyak nabi, tapi 3 nama ini yang disebutkan. Artinya apa yang bisa kita tangkap teman-teman? Pengajaran Yesus, pelayanan Yesus telah menggusarkan penguasa waktu itu. Pelayanan Yesus memberikan tantangan kepada kemapanan orang-orang yang berada pada posisi yang mapan waktu itu. Sehingga dia disebutkan seperti Yohanes Pembaptis atau Elia atau Yeremia. Lalu Yesus tanya lagi, tetapi apa katamu? Who do you say I am? Siapakah aku ini? Oke, orang banyak ngomong begitu. Kalau menurut kalian, aku ini siapa? Apa katamu, siapakah aku ini? Perhatikan teman-teman, Yesus setiap hari melayani banyak orang.
Setiap hari dia melayani orang yang berbeda-beda. Dia membuat banyak mujizat. Dia berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Tapi yang menyaksikan semua itu adalah sekelompok orang yang dikhususkan, yang dia pilih sendiri untuk mengikuti dia, yaitu murid-murid. Nah karena itu orang banyak bisa ngomong kayak gimana, tapi murid-murid ini yang tahu Yesus kesehariannya seperti apa. Dari pagi sampai malam mereka bersama Yesus. Tapi Injil mencatat kalau pagi dan malam Yesus menghilang dari antara mereka karena Yesus pergi ke tempat sepi, tempat sunyi untuk berdoa. Kenapa Yudas Iskariot bisa tangkap Yesus di Taman Getsemani malam-malam? Karena dia tahu kalau malam Yesus biasanya berdoa di situ. Jadi murid-murid ini tahu betul Yesus ini seperti apa kesehariannya. Karena itu Yesus tanya, apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini teman-teman hanya bisa terjadi di antara orang-orang yang punya hubungan dekat. Kalau kita pergi ke jalanan dan ketemu orang lalu, menurut kamu aku siapa? Kita dipikir orang gila gitu kan, karena ya siapa saya nggak tahu. Gitu. Siapakah aku bagimu? Dan Petrus menjawab, you are the Messiah. Engkaulah Mesias. Yesus memuji Petrus, Simon anak Yunus, berbahagialah engkau. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan Yesus kemudian memberi prophetic words kepada Petrus. Engkau adalah Petrus. Petros artinya batu karang. Ayat 18-19 teman-teman bisa baca. Berkat yang Yesus berikan kepada Petrus. Petrus menjawab, engkau Mesias. Dan Yesus mengatakan, bukan manusia yang kasih tahu. Itu Bapa di surga yang kasih tahu. Kenapa teman-teman? Mesias. Siapakah Mesias? Mesias bahasa Ibrani Mashiach. Bahasa Inggrisnya the anointed. Bahasa Indonesianya yang diurapi. Yang diurapi untuk apa? Untuk menolong mereka yang dalam kesesakan, yang dalam belenggu, yang dalam penderitaan, yang dalam penindasan. Karena itu Petrus bilang, you are the Messiah, engkaulah Mesias. Bagaimana Petrus bisa menjawab seperti itu? Karena Yesus menunjukkan, ketika dia melayani, dia menunjukkan dengan jelas preferensinya, keberpihakannya. Yesus berpihak kepada umat yang tertindas oleh kesewenang-wenangan para pemimpin agama. Umat yang tertindas oleh kemunafikan ahli-ahli Taurat. Umat yang seperti domba-domba tanpa gembala. Yesus menunjukkan keberpihakan itu. Berkali-kali kalau kita baca Injil kita akan menemukan Yesus menentang ahli-ahli Taurat dan para pemuka agama. Dan membela orang-orang yang tertindas. Orang kusta yang dikucilkan, Yesus jamah, Yesus sentuh dan tahirkan dia. Hari Sabat, nggak boleh bekerja di hari Sabat. Itu jadi momok orang Yahudi di masa itu. Karena para pemuka agama bikin aturan yang detail sekali. Angkat tilam itu bekerja. Petik gandum itu bekerja. Dan macam-macam. Tapi Yesus setiap kali hari Sabat bikin para pemuka agama dan ahli Taurat itu dipermalukan. Karena dia membuat mujizat hari Sabat. Oleh karena itu, sosok Yesus ini seperti sosok yang revolusioner sekali. Karena dia jelas sekali keberpihakannya. Dan orang banyak menganggap dia Yohanes Pembaptis, menganggap dia Elia, menganggap dia Yeremia. Sebenarnya Petrus pun kurang lebih sama anggapannya tentang Yesus. Mesias yang diurapi. Yang diurapi untuk apa? Yang diurapi untuk datang membawa pembebasan. Yang diurapi untuk datang membawa kelepasan dari penderitaan. Yang diurapi untuk melepaskan mereka dari semua belenggu. Apakah Yesus demikian? Ya, Yesus datang sebagai Mesias. Bapa di surga mengutus Yesus sebagai Mesias. Bapa di surga mengirimkan Yesus dalam dunia ini sebagai Mesias bagi umat manusia. Tapi pertanyaannya, Mesias yang seperti apa?
Kalau hari ini, teman-teman, engkau ditanya, siapakah Yesus bagimu? Apa jawabanmu? Apakah engkau akan menjawab seperti Petrus, Yesus adalah Mesias bagi saya? Kalau Yesus adalah Mesias bagimu, maka Mesias seperti apa yang engkau pahami tentang Yesus? Yesus mengatakan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Mengenali Yesus sebagai Mesias, itu adalah revelation, pewahyuan dari Allah. Kenapa? Karena dengan akal budi manusia, manusia tidak bisa mengenali Yesus sebagai Mesias. Tapi apa yang Yesus maksudkan dengan kedatangannya sebagai Mesias, kita akan bisa lihat di perikop berikutnya. Ketika dia mengatakan tentang penderitaannya. Dia mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Dan ketika itulah Petrus bilang, Tuhan, hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Petrus memandang Yesus sebagai the Messiah, Mesias. Tapi Mesias seperti apa? Mesias seperti gambaran di kepalanya Petrus. Karena itu Yesus bilang, Petrus, kamu menyebut aku Mesias, itu bukan karena manusia yang kasih tahu, tapi karena Bapa-Ku yang kasih tahu. Sebenarnya Yesus sedang mencoba menaruh revelation itu, wahyu itu di kepala Petrus. Yesus tahu Petrus bilang Mesias, tapi pikirannya adalah Mesias manusiawi yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma, yang akan membebaskan mereka dari kesewenang-wenangan para pemimpin agama yang korup dan munafik. Petrus berpikir Mesias yang demikian. Tapi Yesus bukan datang untuk menjadi Mesias yang demikian. Yesus datang untuk mati di kayu salib. Karena apa? Karena dia bukan hanya Mesias bagi orang Yahudi. Dia bukan hanya Mesias bagi orang Israel di masa itu. Dia adalah Mesias bagi semua manusia yang terbelenggu oleh kuasa dosa. Kedatangannya ke tengah dunia ini sebagai yang diurapi dari Bapa di surga untuk membebaskan belenggu yang tidak bisa dilepaskan oleh manusia sendiri. Berkat yang paling besar yang disiapkan bagi manusia adalah berkat yang manusia nggak bisa raih dengan kekuatannya sendiri. Kemerdekaan, kebebasan yang Yesus bawa adalah kemerdekaan, kebebasan yang manusia tidak bisa dapatkan dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana dengan diri kita? Kalau hari ini teman-teman, Yesus tanya kepadamu, siapakah aku bagimu? Who do you say I am? Siapakah aku bagimu? Kalau kita ditanya hari ini, siapakah Yesus bagimu? Itu artinya pertanyaannya begini, kalau ditanya siapakah Yesus bagimu, kita akan mungkin menjawab, ya dia Tuhan, dia macam-macam. Dia Raja, dia Tuhan, dia Juru Selamat. Tapi kalau kita ganti pertanyaannya, engkau menjadi Kristen untuk apa? Engkau menjadi pengikut Yesus untuk apa? Apa yang engkau cari dari mengikut Yesus? Datang ke gereja, oke, datang ke gereja. Apa yang engkau ingin dapatkan dari Yesus? Menurutmu Yesus akan ngasih apa sama kamu? Sebenarnya itu yang Yesus tanyakan kepada murid-murid. Apa yang kalian harapkan dari saya? Teman-teman, apa yang teman-teman harapkan dari Yesus? Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali, melihat ke belakang. Saat di mana kita bertemu dengan Tuhan. Saat di mana Yesus begitu mempesona. Pernah? Sampai nyanyi sak jeke kulo nderek Gusti gitu kan. Hatiku apa? Ayem tentrem. Sambil joget-joget gitu kan. Beneran ayem tentrem? Atau cuma nyanyi doang? Teman-teman, itu lagu adalah ekspresi orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mempesona. Karena itu coba ingat. Saat pertama kali engkau terpesona oleh Yesus. Apanya dari Yesus
yang membuat engkau terpesona? Aduh, Yesus ganteng sekali. Aku mau ikut dia karena dia ganteng sekali. Teman-teman, ingat saat pertama kali Yesus mempesona hidupmu? Coba ingat lagi. Apa sih yang membuat saya sampai mau mengambil keputusan yang begitu beresiko untuk mengikuti Yesus? Dan kemudian tanyakan pada dirimu, apa yang engkau ingin dapatkan dari Yesus ini? Kira-kira apa yang ada pada Yesus yang saya mau dapatkan sehingga saya berani ambil resiko untuk mengikuti dia? Kira-kira apa yang ada pada Yesus yang begitu berharga sampai saya mau mengikuti dia, mengiring dia. Autungga lama tua, gitu, orang Rote bilang kan. Saya mau ikut Yesus meskipun saya susah menderita dalam dunia. Wah, kalau udah bisa nyanyi lagu itu, berarti udah bisa jawab pertanyaan Yesus ini. Who do you say I am? Menurutmu aku ini siapa? Teman-teman, bisa tanya pada diri sendiri. Bikin catatan, tulisan di note HP-mu. Siapa Yesus bagi saya? Jadikan ini perenunganmu 1 minggu ini. Siapa Yesus bagi saya? Apa yang saya mau cari dan apa yang saya cari sih dari Yesus? Apa artinya menjadi Kristen bagi saya? Apa artinya mengikuti Yesus bagi saya? Minggu-minggu yang lalu saya bicara tentang pengikut Kristus itu adalah orang yang mengikuti ajaran dan teladan Yesus. Sudahkah engkau cukup mengenal Yesus yang engkau mau ikuti? Kalau hubunganmu dengan Yesus hanya hubungan basa-basi, akan susah untuk mengiring dia. Kalau hubunganmu dengan Yesus hanya hubungan yang kalau ada acara baru engkau ketemu dengan Yesus, akan susah untuk mengatakan bahwa engkau adalah pengikut Yesus. Murid-murid adalah orang-orang yang memberi dirinya untuk didisiplinkan oleh Yesus setiap hari. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus melayani, mereka menyaksikan bagaimana Yesus bersekutu dengan Bapa, dan mereka juga mempraktekkan bagaimana melayani seperti Yesus melayani. Karena itu hari ini, walk down the memory lane katanya. Coba telusuri lagi jalan kenanganmu. Sambil nyanyi sepanjang jalan kenangan. Tapi bukan kenangan yang lain. Kenangan ketika engkau bertemu dengan Yesus pertama kali. Kalau belum punya kenangan itu, berarti engkau belum bertemu dengan Yesus, the Messiah, Sang Mesias bagimu. Kenapa? Karena di Indonesia agama dijadikan aturan oleh pemerintah sehingga anak yang lahir otomatis ikutin agama orang tuanya. Enggak boleh pilih sampai dia umur 17. Sudahkah engkau bertemu dengan Yesus, Sang Mesias itu? Kalau sudah, ingat saat-saat ketika Yesus mempesona hidupmu, saat-saat ketika Yesus begitu membuat engkau tidak bisa memikirkan yang lain, tapi hanya Yesus saja. Sampai nyanyi, I love you Jesus, jero banget. Ingat momen itu. Ingat momen itu dan kembali. Telusuri jalan itu. Dan ingat. Jadi Yesus itu siapa bagi saya? Jadi mengikuti Kristus itu siapa bagi saya? Kalau teman-teman bisa menjawab itu, Yesus akan memberi berkat seperti dia memberkati Petrus. Berkat apa? Berkat kekekalan. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu berkat yang diberikan kepada orang yang mengenali Yesus sebagai Mesiasnya. Itu berkat yang diberikan kepada orang yang mau bilang, Autungga lama tua, aku mau iring Yesus meskipun aku susah. Siapakah Yesus bagimu?
Siapa Yesus bagimu? Siapa Yesus bagi impianmu? Punya impian, punya cita-cita, lalu Yesus di mana dalam impianmu itu? Sebagai pengikut Kristus, Yesus bertanya hari ini, siapa Yesus bagi impianmu? Pikirkan itu, renungkan itu. Siapa Yesus bagi keuanganmu? Siapa Yesus bagi rumah tanggamu? Yesus ada di mana posisinya? Siapa Yesus bagi hubunganmu dengan sesama? Dan ini bisa terus ditanyakan. Siapa Yesus bagi pekerjaanmu? Siapa Yesus bagi usahamu, bagi bisnismu? Siapa Yesus bagi pekerjaan-pekerjaan sosialmu? Teman-teman, Paulus mengatakan, segala sesuatu kuanggap rugi, bahkan dianggap sampah, karena pengenalan akan Kristus lebih berharga daripada semuanya. Karena itu hari-hari ini penting untuk kita bertanya, siapakah Yesus bagi saya hari ini? Siapakah Yesus bagi saya ketika melihat ada orang susah? Siapakah Yesus bagi saya ketika melihat ada orang yang sedih? Siapakah Yesus bagi saya ketika melihat ada yang telanjang dan tidak punya pakaian? Siapakah Yesus bagi saya ketika melihat ada yang kelaparan? Siapakah Yesus bagimu ketika resesi ekonomi terjadi? Siapakah Yesus bagimu ketika melihat banyak orang kehilangan pekerjaan? Gak bisa bayar cicilan motornya. Siapakah Yesus bagimu ketika melihat ada saudaramu yang kekurangan? Siapakah Yesus bagimu, teman-teman? Karena itu, pikirkan ini. Kita memilih Kristus, kita memilih Kristen, mengikuti Kristus. Artinya apa? Artinya mengenal Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. Graham Kendrick nulis lagu yang keren banget. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Mengenalmu Yesus, mengenalmu, gak ada yang lebih besar daripada mengenalmu. Engkaulah segala-galanya bagiku, engkaulah yang terbaik bagiku, engkaulah sukacitaku, engkaulah kebenaranku, dan aku mengasihimu Tuhan. Apakah Yesus demikian bagimu? Kalau Yesus demikian bagimu, itu akan terlihat ketika engkau pergi ke kampus untuk kuliah. Itu akan terlihat ketika engkau pergi ke sekolah untuk belajar. Itu akan terlihat ketika engkau pergi ke tempat kerja dan bekerja. Itu akan terlihat ketika engkau jualan angkringan. Knowing you, Jesus, there is no greater thing. Pengenalan kita akan Yesus harus terlihat bukan hanya ketika kita dalam gereja, teman-teman. Kalau itu hanya bisa terlihat ketika kita dalam gereja, maka Yesus hanya Tuhan bagi kita di gereja. Orang Kristen gak boleh seperti itu. Yesus bagi saya bukan hanya ketika saya berkhotbah. Yesus bagi saya bukan hanya ketika saya menyanyi lagu pujian di gereja. Yesus bagi saya adalah ketika saya hidup sehari-hari. Yesus adalah segala-galanya bagi saya. Yesus adalah yang terbaik bagi saya. Yesus adalah sukacita saya. Yesus adalah kebenaran saya. Sehingga dalam semua keputusan yang saya buat, dalam semua pilihan yang saya buat, dalam cara bicara saya, dalam cara hidup saya, dalam cara bertindak saya, orang akan melihat Yesus di dalam saya. Itulah Yesus bagi kita harusnya, teman-teman. Bagaimana? Siapakah Yesus bagimu? Saya tinggalkan teman-teman semua dengan pertanyaan ini. Who do you say I am? Siapakah Yesus bagimu? Pulang dan renungkan, siapa Yesus bagi saya? Dan pikirkan baik-baik. Mengikuti Yesus, sudahkah itu merubah cara hidupmu? Mengikuti Yesus, sudahkah itu merubah cara berpikirmu? Mengikuti Yesus, sudahkah itu merubah caramu memakai uangmu? Mengikuti Yesus, sudahkah itu merubah cara bercandamu?
mengikuti Yesus, sudahkah itu merubah cara engkau memandang sesamamu? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk mengasihi-Mu bukan hanya dengan kata-kata saja. Mengikuti-Mu bukan hanya dengan kata-kata saja. Tapi mengikuti-Mu dengan segenap hati dan hidup kami Tuhan. Mengikuti-Mu karena kami percaya kepadamu. Tolong kami ya Roh Kudus.